Ini dia dua HP yang harusnya jadi standar desain HP terbaik di 2025. Jujur, kalau udah ada nama HP yang udah compact, tipis, ringan, auto, gue suka gitu sebenarnya. Walaupun memang pasti akan ada limitasi ya, kayak Samsung S25 Edge, bahkan iPhone Air yang baru ya. Gue suka desainnya, tapi memang harus nunggu waktu agar HP itu bisa semirip mungkin teknologinya kayak Candy Bar yang biasa. Cuma agak beda nih sama dua HP ini, Infinix Hot 60 Pro Plus sama Technopark 40 Pro Plus. Keluar aja udah ya. Dan desainnya handphone yang menarik, tentunya juga teknologi yang dibawa untuk level harga ini bagus. Tapi mungkin karena bukan flagship kali ya, jadi ya gua nggak naruh ekspektasi terlalu tinggi. Atau ya udahlah ya, kita bahas aja dulu kedua HP ini. So, bumper dulu. Pertama, gue bakal bandingin dulu dari desain keduanya. Yang mana pas unboxing kedua HP ini, jujur keduanya gue suka. Karena HP tipis dan ringan itu gue emang paling demen banget. Ini gue bisa bilang tipis banget ya, cuma di sekitaran 6 mili doang. Dan secara grip keduanya masih nyaman, gak terasa karena tipis itu malah gampang selip di tangan. Ya enggak gitu, plus sampingnya pun yang rounded juga kasih kenyamanan lebih. Tapi memang Infinix yang gue pegang sekarang ini dapat warna yang gue sendiri kurang suka. Nggak selera aja gitu, tapi tenang kok, masih ada warna yang netralnya. Dan memang jelas ini salah satu produksi yang mirip ya. Kalau dilihat-lihat secara detailnya aja, tiap-tiap lubang port speaker, tombol-tombolnya itu berada di posisi yang sama persis. Bahkan kameranya juga, walaupun style kamera yang berbeda, tapi setup 3 kameranya ini tuh punya kesamaan letak posisi kameranya. Yang Infinix simple aja, cuma frame kamera yang agak menonjol. Dan dia ada LED notifikasi juga buat di posisi kamera bawahnya ya. Sedangkan untuk Tecno ada frame tambahan yang menjadi pemanis tanpa ada LED lighting tambahan. Anyway, ngomongin kameranya, untuk kedua HP ini masing-masing kedua kamera yang di bagian bawah ini cuma sekedar pemanis saja ya. Dan kalau disuruh pilih mending mana? Jujur nggak ada pilihan terbaik karena keduanya gue udah suka sih. Nggak neko-neko, simple buat dibawa-bawa. Nah, buat layar keduanya menurut gue sih sama aja ya, nggak ada bedanya. Di atas kertas ditulis keduanya sama pakai model layar curve. Padahal AMOLED 6,78 inci, resolusi 1,5K. Tapi kayak yang udah gue bilang sebelumnya aja, kedua HP ini resolusinya tuh ya cuma di Full HD+, dan refresh rate-nya 144Hz itu cuma buat aplikasi setting, message, sama telepon doang. Ya namanya juga jualan ya guys ya, jadi wajarin aja. Jadi jangan terlalu ke bawah euforia lah sama tulisan 1,5K-nya itu. Karena realitanya dia tetap Full HD standar aja. Tapi kalau ngomongin pengalaman pakai sehari-hari, menurut gua keduanya ini udah cukup banget buat kebutuhan yang casual ya. Warna yang ditampilin juga sama-sama vibrant, viewing angle-nya oke, dari brightness dari luar ruangan pun juga masih bisa diandelin. Keduanya ini sudah sama-sama dilindungi juga sama Corning Gorilla Glass 7i buat proteksi layarnya. Jadi kalau soal ketahanan goresan sama benturan ringan ya udah lumayan aman lah tanpa harus buru-buru beli tempered glass tambahan. So buat segmen ini gua anggap bonus aja lah, poinnya sama-sama menang gitu ya. Kalau soal daya tahan, kedua HP ini pun sebenarnya udah dibekali proteksi yang udah cukup oke. Selain dari layarnya tadi, keduanya ini memiliki IP rating ya, dimana Technospark 40 Pro ini itu punya IP64 yang tahan debu sama air juga ya. Sedangkan Infinix Hot 60 Pro Plus sudah IP65 yang berarti benar-benar dustproof total dan juga lebih tahan terhadap semprotan air bertekanan rendah. Tapi setidaknya gue bisa katakan ya keduanya ini masih mirip lah. So ya dari segi fisik dan desain kedua HP ini masih bisa dikatakan mirip. Memang ada beberapa hal yang lebih unggul dari si Infinix, tapi kalau dinilai dari segi seberapa jauh bedanya, opini gue sih tetap bilang bedanya yang nggak jauh-jauh amat. But nice ya, masih banyak room untuk diimprove kalau mereka mau lanjut desain HP seperti ini. Dan gue harap sih harus begini next gen-nya ya. Sekarang kita masuk nih ke bagian spesifikasi mesinnya. Jadi baik ya Infinix Hot 60 Pro Plus maupun Technospark 40 Pro Plus secara spek memang identik banget. Keduanya sama-sama jalan di Android 15 dengan janji dapat 3 kali major upgrade. Bedanya cuma ada di UI-nya aja. Dimana Infinix pakai XOS 15 sementara Tecno pakai HiOS 15. Tapi sebenarnya basicnya mereka itu sama aja sih. Untuk dapur pelacunnya kedua-duanya pakai chipset yang sama yaitu MediaTek Helio G200 yang fabrikasi 6 nanometer. Jadi kalau ngomongin raw performance
performance di atas kertas mereka bener-bener setara. Gue udah tes juga benchmark keduanya dan memang gak ada perbedaan sama sekali kalau dari segi performance-nya. Di sektor memori lagi-lagi sama persis, keduanya hadir dengan 128GB UFS 222 dan juga 8GB RAM yang jadinya nggak perlu banyak tes buat tentuin mana yang lebih oke. So langsung aja buat pembuktian di dalam testing gamenya. Nah, di kedua testingnya ini gue langsung sekaligus aja ya. Di game Mobile Legends ya itu settingan ultra high 60 fps dapat rata-rata 58 di Infinix ya. Bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 6% dan suhu tertingginya di 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk di HP Tecno ini di game yang sama, di settingan yang sama, baterainya itu berkurang 6% dan average FPS 58 dan suhu tertingginya 40 derajat Celcius. Gameplay ya sewajarnya main di HP entry itu mid-range saja lah. Bisa jalan lancar tanpa nge-frame, udah bersyukur. Cuma memang kalau pas gue lagi bolak-balik geser map sama beli item, kadang rada drop dikit. Tapi itu pun ya persenan kecil aja lah chance-nya. Dan dari kedua HP ini pun juga udah bener-bener gak menunjukkan perbedaan yang gimana-gimana karena tipe HP-nya pun juga sangat mirip. Lalu lanjut aja deh ke game kedua, yaitu game PUBG Mobile. Di Infinix di settingan smooth extreme 60 fps, dia bisa dapat rata-rata 57 dan bermain sampai 30 menit, baterainya berkurang 7% dan suhu tertingginya itu di 42 derajat Celcius. Sedangkan untuk di Tecno, dia bisa dapat rata-rata FPS di 55 dan bermain selama 30 menit berkurang 7% dan suhu tertingginya itu cuma 41 derajat Celcius. Ya, lagi-lagi kedua HP ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan kesamaannya ya. Walaupun memang secara catatan akhirnya itu agak berbeda, tapi secara experience yang dialamin itu sama. Buat game PUBG yang sekarang ini ya gue ngerasa ada penurunan FPS saat baru mendaratnya aja. Itu pun ya proses rendering aja pas yang mungkin efek game-game open world lah. Tapi setelah itu ya lancar-lancar aja. Ditambah juga untuk speakernya yang udah stereo, jadi udah enak lah buat experiencing suara dari HP ini. Lalu game ketiga yaitu game Genshin Impact. Di settingan Infinix lowest 60 fps dapat rata-rata di 34 fps dan 30 menit bermain itu berkurang 7% baterai. Suhu tertingginya 43 derajat Celcius. Sedangkan di Tecno bisa dapat rata-rata di 34 fps, bermain 30 menit berkurang 7% dan suhu tertingginya di 43 derajat Celcius. Jadi ya selayaknya dengan HP chipset G99, G100 dan G200 yang lainnya juga main ya masih bisa. Tapi kalau mau dibilang smooth sih ya standar 30 fps saja. Pasti bakal naik turun terus ya kalau lu maksain di frame rate 60 fps. Jadi kalau mau pengalamannya yang lebih enak sih menurut gua udah cocok setting 30 fps aja. Jadi ya udah sih ya, hasil kedua HP ini sih sebenarnya sama aja. Jadi mau expect perbedaan signifikan sih ya nggak ada gitu ya. Sama-sama desainnya handphonenya mirip dengan chipset yang sama juga. Ya namanya juga sama bapak ya. Tapi setidaknya dari pengetesan game tadi, game-game yang mainstream ini masih tergolong aman untuk dimainkan ya. So ya, tipis-tipis gini masih kencang buat main game. Bahkan buat ngejamin lagi apakah HP tipis ini kuat untuk main game di waktu yang lama, ya dari stress testnya aja sih udah nunjukin ya HP ini punya stabilitas yang tinggi ya. Dapat grafik hijau selama 1 jam. So ya, yang perlu di-appreciate sebenarnya ya chipsetnya memang bener-bener gokil itu G200. Sayang udah nggak ada yang baru lagi aja sih. Cuma refresh atau enggak ya geser ke 5G-nya. Nah, sekarang kita bahas konektivitas ya, yang mana keduanya ini nggak jauh beda. Slot SIM sama-sama pakai model double nano SIM tray, charger port USB-C, nggak ada audio jack, bahkan penempatan tombol power dan komponen lain sama semua. Plug ketiplek gitulah. Tapi kalau ngomongin wireless, Infinix sedikit lebih unggul karena udah pakai Bluetooth 5.4, sedangkan Tecno masih Bluetooth 5.3. Tapi ya nggak terlalu kerasa sih untuk di pemakaian sehari-hari. Kalau NFC dua-duanya udah pasti ada, jadi nggak perlu khawatir. Sementara itu, ada juga fitur tambahan telepon gratis via Ultralink di Infinix dan Freelink di Tecno. Tapi pada dasarnya Freelink dan Ultralink ini fungsinya sama aja, jadi nggak ada bedanya. Intinya dari sisi konektivitas keduanya ini udah lengkap dan fungsional. Cuma kalau harus milih, gua kasih poin tipis ya ke Infinix berkat si Bluetooth-nya versi yang lebih baru. Nah, sekarang kita geser nih ke sektor baterainya nih. Dari kapasitas sebenarnya ya kedua-duanya itu mirip sebenarnya. Tecno 5200 mAh dan Infinix 5160 mAh. Selisihnya tipis banget. Jadi buat dipakai seharian hampir nggak bakal kerasa bedanya. Yang bikin menarik justru fitur di casasannya. Tecno Spark 40 Pro Plus ini punya paket lengkap. 45 watt, 30 wireless charging, plus bisa jadi powerbank mini dengan 5 watt reverse wireless ya. Dan juga 10 watt
reverse wired ya. Oh ya, ada bypass charging juga biar HP-nya gak gampang panas kalau dipakai sambil ngecas. Ditambahannya juga, Tecno juga nyiapin charging khusus yang ada sistemnya mirip MagSafe. Jadi lu bisa tempel charger wireless ataupun aksesoris lain dengan lebih rapi. Sementara Infinix Hot 60 Pro Plus juga bawa 45 wired dan juga 10 watt reverse wired ya. Bypass charging juga ada, tapi sayangnya nggak ada wireless charging, apalagi bonus casing yang ala-ala MagSafe tadi. Kesimpulannya, kalau lo tipe yang demen fitur lengkap dan fleksibilitas Tecno itu ya jelas lebih unggul lah ya. Sekarang bagian kameranya nih, yang biasanya jadi penentu ya banyak orang pas milih HP. Di atas kertas keduanya sama-sama bawa kamera utama 50 megapiksel, tapi detailnya ya ini lumayan beda. Infinix Hot 60 Pro Plus pakai sensor Sony IMX882. Sensor ini sebenarnya udah cukup sering dipakai di HP mid-range dan terkenal bisa kasih hasil yang lebih konsisten, terutama buat dynamic range dan detail di kondisi cahaya yang agak tricky. Sementara Tecno Spark 40 Pro Plus juga bawa 50 megapiksel tapi pakai sensor Hynix HI5022Q. Secara angka ya sensornya lebih kecil dibanding punya Infinix, jadi secara teori kemampuan nangkep cahaya bakal lebih sedikit di bawahnya. Walaupun begitu, bukannya lensanya juga cukup besar, di f1.6 lebih besar ketimbang Infinix yang 26mm itu di f2.0. Harusnya Tecno bisa narik cahaya yang lebih banyak di waktu low light. Tapi ya namanya HP 2 jutaan ya, bedanya spek gitu ya sebenarnya nggak akan berpengaruh sebesar itu juga. Untuk kamera depannya, lagi-lagi sama di 13 megapiksel yang artinya kamera selfie Infinix harusnya bisa kasih tangkapan cahaya yang lebih oke dan angle yang agak lebih luas. Jadi kalau ditarik kesimpulannya lewat penjelasan gue tadi, Infinix lebih unggul di kualitas sensor, yaitu udah pakai Sony IMX882. Tapi kalau di real testnya bakal kayak gimana nih? Jujur di sini kualitas dari sensor Infinix yang lebih bagus memang nggak bohong ya. Kelihatan dari foto-foto luar ruangan, Infinix bisa ngasilin gambar dengan warna yang lebih berwarna atau vibrant gitu. Sedangkan untuk Tecno, gambar yang diproses justru terlalu kontras, cenderung lebih gelap juga. Dan pas lagi ambil gambar dengan background langit yang ada mataharinya, di Tecno malah jadi malah ngilangin sinar mataharinya. Seakan-akan malah ya matahari di langit itu nggak ada saat itu. Video kedua iPhone ini pun juga udah bisa rekam 2K 30 fps dan juga Full HD 60 fps. Secara hasilnya pun ya lagi-lagi kurang lebih ya sama lah kayak HP-HP yang pakai chipset seperti ini. Jadi ya langsung aja. Iya, bagi ini kebon ya, buat lu lihat audionya di bawah aja ya, kelihatan ya audionya yang mana yang nyala. Ini di 2K 30, gokil. Di harga segini 2K bro, cuma langsung kelihatan ya. Untuk kualitasnya mungkin ini gue lihat dari handphone, gue belum cek. Pertama kelihatan langsung muka gue minyakan. Ya udah lah ya. Terus awannya, lu lihat. Nah mukanya di Tecno tuh agak-agak beda sih sebenarnya sih. Gue jujur lebih suka di Infinix ya, cuman daun. Coba nih liatin daun tuh ya. Kayak daun lebih naturalan Tecno ya. Aneh juga ya, tapi kalau ketika backlight tadi gue ngeliat kayak tuh muka gue langsung pucet banget, kayak ada layer lagi depan muka gue. Dan kalau 2K udah pasti getar tuh. Ini diberangin nih, jadi lu denger sekalian suara anginnya ya. Kalau di pinggir jalan gimana bang? Jadi begini. Tiba-tiba pakai kacamata kan gue. Ya ini Full HD 60 ya. Tuh. Getar. Cuma kayak jauhan punya si Infinix deh. Ya, punya Infinix lebih jauh ya. Gue juga bingung kenapa Tecno di crop ya, padahal getar. Enggak juga ya. Sama. Kalau ngomongin HP sekarang, fitur AI udah jadi jualan wajib lah. Mau itu HP entry level, bahkan flagshipnya, kayaknya kalau nggak ada fitur AI itu pasti berasa ada yang kurang. Secara hidup kita itu bakal lebih mudah kalau udah dampingin AI lah. Kayak misalnya nih, ada AI assistant, lu mau nanya apapun bisa dibantu cari infonya. Terus buat atur jadwal lu tinggal ngomong doang. Sampai ini kalau lu ngabis gabut gitu-gitu, habis diputusin ataupun digosing gebetan, AI bisa lu pakai buat curhat. Tinggal lu pilih deh, tuh mau sama siapa. Itu ada si Infinix namanya AI Volex. Kalau Ella itu buat Tecno ya. Terus ada juga fitur circle to search dengan Gemini. Ini praktis banget, tinggal lengkarin teks, gambar atau objek di layar, langsung keluar info lengkapnya. Cocok banget buat yang demen kepo tapi maunya serba instan tanpa ribet. Ada juga AI Studio ya, fitur yang bakal sering kepake kalau lu misalnya suka foto-foto, misalnya AI Eraser buat hapus foto objek.
yang nggak diinginkan. Ada AI image extender biar foto kepotong bisa diperluas lagi, AI sharpness buat ningkatin ketajaman gambar, sama AI full portrait yang bikin hasil potret lo kelihatan lebih keren. Terus juga nih bisa lo jadiin lock screen kayak gue begini. Jadi bisa nih dibilang ya, dua HP ini sudah nyiapin ekosistem AI yang lumayan lengkap ya, bukan sekedar gimmick. Tinggal balik lagi ke selera lo ya. Lebih nyaman pakai Ella dari Tecno atau Volex dari Infinix. Rada ambigu juga sih ya, tapi ya udahlah ya, gak apa-apa. Next ya. Bagian kesimpulannya. Jadi antara kedua HP ini ya sebenarnya udah bener-bener ya 11-12 aja sih. Bedanya itu bukan yang penting untuk lo consider lah ya. Lo tim Tecno ya bisa beli HP Tecno. Sebaliknya Infinix juga. Paling yang kerasa itu lo dapat extra wireless charging untuk si Tecno. Tapi lagi-lagi wireless charging sih selama gue pakai HP gue jarang banget gunain charger wireless. Apalagi wireless chargingnya dari powerbank ya. Better kabel lah, karena penggunanya itu ya penggunaannya itu lebih optimal lah, nggak bikin panas. Tidaknya juga yang gue bisa appreciate, Tecno itu kasih case yang ada magnetnya, yang mungkin guna juga bisa kita ketempelin ke aksesoris kita, jadi nggak perlu ribet lagi. Apalagi kalau beli HP ini jadi HP kedua dan HP utama lo memang sudah menggunakan MagSafe atau magnet-magnetnya juga, itu makin kepake. Tapi sebagai HP tipis ya dari Transsion Group ya, saran gue sih ini HP tinggal beli aja gitu ya. Ini HP udah pas banget buat dipakai, minim kekurangan dan udah sesuai di harganya. Malah gue sih pengen ya mereka ini bikin HP standar baru aja gitu, di HP entry to mid range gitu. Ini standar desain tipis jadi standar baru ya, oke banget tuh, bakal bagus gitu ya. Tinggal next gen-nya aja bakal kayak gimana soal ketahanannya, lebih bisa dibuktiin lagi nggak gitu. Kalau bisa ada IP rating lebih tinggi atau jelasin struktur HP ini sekuat apa untuk jadi jaminan para usernya itu lebih aman kalau beli HP ini. Ya sama kalau bisa kasihlah HP ini ke Samsung gitu ataupun ke Apple gitu ya. Kasih contoh HP tipis baterai gede tuh ya kayak gimana ya harusnya. Ya ini aja kasih gitu, bagus ya. Jadi gue demen banget nih sama dua HP Tecno dan Infinix. Moga yang Note-nya, Pova itu juga tipis ya. Tapi ya balik lagi, semuanya kita harus diskusiin di kolom komentar. Lu setuju gak sih handphone tipis kayak begini? Atau mending handphone biasa tapi baterai lebih gede? Coba komen di bawah semuanya, obrolin bareng kita. Dan ya udah mungkin itu aja pembahasan gue dari Infinix dan juga Tecno yang Pro Plus-nya kali ini. Silakan juga kalau mau beli cek link di bawah di deskripsi ada YouTube Shopee-nya gue ada. Gue kasih toko yang terbaik buat kalian beli. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita ya, dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua yang di deskripsi. Jangan lupa juga untuk follow channel unboxing kita di Kok Nggak Di Nyantai. Jadi sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.